Halo Sobat Ians Kingdom, jumpa lagi di review kita kali ini. Saya punya Porsche GT3 RS. Ini adalah brand dari Mini Champ ya. Wah, ini yang sebenarnya emang saya tunggu-tunggu. Setelah saya udah buat ya shortnya, sekarang kita akan bahas lebih detail nih. Mulai dari kardusnya dulu ya kan. Kardusnya pun ini unik ya, karena dia ada siluet dari si GT3 RS-nya ini. Dan saya nggak tahu kalau yang lain, tapi yang jelas kalau ini sih karena Porsche saya ini warnanya biru biru putih gitu, jadi dia ada aksen biru-biru keunguan gitu di boxnya juga. Nah, kalau kita lihat box sebelahnya ini standarnya si Mini Champ ya. Nah, kalau di bagian atasnya ada bagian siluet yang dari depannya gini, render dari depan samping ya, keren ya. Jadi enak gitu, disimpan juga oke gitu ya. Fascination Sport Wagon. Nah, ini Mini Champ. Terus bagian bawahnya ya ini. Jadi ini tipenya Porsche 911 992 GT3 RS Waysack Package 2022. White with blue wheels and decor. Wah, limited edition 500 pieces aja ya. Dan dia bahannya metal skala 1:18 yang pasti bisa dibuka-buka ya. Di sini ada beberapa info kalau nggak boleh kena matahari. Udah nggak sabar pasti kan mau ngeliat ya kan. Nah, tapi ini uniknya dia nih emang under license, sampai si ban-bannya under license ya, Pirelli-nya, P0-nya ini. Jadi bener-bener keren banget ya. Oke, Sobat Ians Kingdom, kita lihat yuk seperti apa penampakannya. Let's go. Hop. Ya, Sobat Ians Kingdom, jadi setelah kita keluarkan dari dusnya, itu dia dus innernya berupa si gabus gini ya. Dan ini dia tampil dengan informasi, ini bagian depannya, terus ada kode-kodenya gitu. Dan bukanya cukup simpel ya, kita tinggal angkat aja gini. Wah, keren banget ya. Wih, ini lebih mantap lagi kalau kita pakein flashnya nih Sobat Ians. Beuh. Ini emang belum sempat saya buka, tapi kali ini nanti supaya detailnya lebih kelihatan lagi, kita akan buka dari base-nya ya, karena base-nya ini ada semacam apa ya, boleh dibilang baut ya. Bautnya dia ada 4 gitu di bawah, emang harus dibuka dan pasti emang saya pengen buka karena ini benar-benar diecast yang saya tunggu-tunggu banget ya. Saya tunggu-tunggu punya, udah banyak sih sebenarnya keluar untuk yang brand dari Norevnya. Tapi kalau saya lihat, saya lebih senang stance-nya itu atau dudukannya, tampilan dari si Mini Champ ini lebih apa ya, lebih greget aja gitu, nggak terlalu ketinggian, nggak terlalu kedodoran di bagian bannya. Nah, ini adalah bannya ya, bannya Michelin. Terus Michelin-nya jelas ya kan, keren banget ya. Michelin Cup 2R. Terus bagian disknya juga cakramnya gede banget ya, dengan kalipernya yang warna kuning gitu. Terus karena ini adalah Waysack Package ya, jadi dia hadir dengan aksen karbon nih Sobat Ians. Di bagian kap depannya, di bagian apa sih, atapnya, dan juga di bagian si kaca spionnya nih. Tidak lupa pula bagian karbon dari si spoiler belakang nih. Ini keren banget ya. Detailnya sih ajib banget ya. Emang sih sampai sekarang ya kita mau benerannya juga kita nggak bisa ngelihat mesinnya gitu. Tapi kalau lihat lampiran lampu belakangnya, ini smoke ya dia ya. Jadi nggak kelihatan kalau misalnya ini yang lampunya manjang gitu kan, warna merah gitu, dia smoke merah gitu. Terus peleknya yang biru tadi gini, striping dari bodinya GT3 RS juga yang biru. Saya tadi sempat sih pengen ngambilnya yang warna silver, kalau enggak yang warna putih merah, tapi ternyata yang ini keren juga sobat, asli deh, ini keren banget sih. Saya dapat di harga 2,7 juta ya. Kalau yang saya lihat sih di atas itu semua harganya, dan ini kebetulan saya dapat dari sobat Stephen Cruz. Bisa cek, nanti saya kasih link ya untuk Facebooknya Stephen Cruz, jadi bisa PO deh di beliau. So far sih saya udah dibilang ratusan juta ya, ratusan juta udah untuk PO ke beliau ini, ngabisin dana untuk yang skala 18 nya, koleksi-koleksi emang yang saya pengen gitu ya. Nah, ini sebenarnya bagian pintu bisa dibuka, terus bagian si
kap depannya bisa dibuka. Sekarang saya pengen coba copot dulu nih Sobat Ians. Copot dulu bagian base-nya, nanti habis itu kita akan lanjut lagi sambil lihat-lihat detailnya. Oke? Halo Sobat Ians Kingdom. Oke, ini udah saya buka ya dari base-nya. Lumayan tricky tapi ternyata unik. Jadi di bagian bautnya itu dia tuh ada bukaan bisa pakai tangan gini. Dan opennya dikasih tahu gitu. Jadi kita nggak pakai si obeng pun sebenarnya bisa. Tinggal diputar aja karena ada pegangannya ini gitu. Keren, keren, keren. Oke, lanjut ke diecast-nya ya. Oh iya, ini base-nya tadi. Terus kita tuh dapet alat buka-bukaannya. Plus saya nggak tahu ini apa ini bagian kecil ya. Mungkin kalau ada Sobat Ians tahu ya, bisa komen di bawah. Nah, ini dia. Keren banget ya. Detail-detail dari si bannya, dari peleknya. Terus bisa kelihatan ya kilau-kilauannya itu ya, yang berbeda gitu di setiap angle-nya gitu. Dan dia modelnya ini kayak ada metalik-metaliknya gitu. Nah, ini sebenarnya ada dua versi ya. Kalau yang ini versi yang standarnya dia, alias yang bukan disebut Iceman itu loh. Jadi ada satu lagi yang emang ngejar lap time di Nürburgring itu, dia beda, kemasannya juga beda, harganya juga lumayan beda. Tapi kalau misalnya yang ini kebetulan memang yang edisi jalan rayanya lah gitu, Wesak package-nya nih. Nah, sekarang kita buka aja untuk bagian openingnya, terus kita lihat detailnya ya. Karena kalau misalnya dilihat dari samping kan udah cukup jelas ya Sobat Ians ya. Terus di bagian depannya ini kita bisa lihat juga. Keren ya. Detail-detailnya ini rapih banget. Sampai ke bagian atapnya juga rapi. Terus sisi sebelahnya kita juga bisa lihat. Ini keren juga, rapi. Ini saya by the way pakai yang 4K ya untuk perekamannya. Jadi kalau mau dilihat lebih jernih, Sobat Ians bisa pilih resolusinya yang 4K. Ini bagian belakangnya ada decal GT3 RS. Terus bagian belakangnya ini plate-nya masih kosong. Nanti saya mau bikin plate juga nih buat ngasih lihat plate-nya. Di dalam ada roll bar-nya juga ya. Jadi keren sih. Lanjut aja kita lihat bagian opening ya sobat. Oke Sobat Ians Kingdom, jadi ini bagian openingnya ya. Bagian depannya bisa dibuka, tapi yang pasti dia bukan bagasi ya. Karena ini adalah GT3 RS, dia tuh emang bener-bener buat performance ya. Tapi kalau kita lihat di sini hinge-nya ini keren ya, kayak nggak kelihatan gitu loh ada hinge. Dan di bagian bawah dalamnya ini bener-bener masih ada aksen-aksen karbonnya gitu ya. Keren banget, detail banget. Terus dia ada yang segitiga pengamannya juga di situ untuk ngasih tanda ya kalau misalnya emang something happens lah gitu. Terus ada buat ngisi air wipernya juga di sebelah kanan. Kita lihat sekarang bagian jok interior dari bagian penumpangnya ya. Wah, ini dia. Ini door trimnya. Keren dan cukup detail ya Sobat Ians ya. Terus di bagian kakinya untuk masuk welcome-nya mengingatkan yang si penumpangnya juga ya kalau ini adalah GT3 RS. Terus ini detail dari si panel sebelah kanannya ya. Cukup oke ya. Cuman emang sampai bagian dalam ininya dia nggak ada aksen-aksen bludrunya gitu, atau emang benerannya juga emang nggak ada ya. Karena ini kan yang performance ya, tapi yang pasti sih saya yakin ini soft touch semua ini aslinya nih kan, Alcantara gitu kan. Untuk bagian kursinya nih ada rasa-rasa Alcantara gitu sih. Oh enggak. Oh iya ya, ada rasa-rasa bahan-bahan soft materialnya gitu sih. Terus ada aksen karbonnya juga di bagian tengah konsolnya. Sekarang kita lihat bagian drivernya. Ini door trim dari drivernya. Terus ini adalah bagian dari si drivernya. Cukup detail ya. Untuk bagian-bagian dari setirnya, dari tombol-tombolnya, dekal-dekalnya, terus bucket seat yang karbonnya juga ada juga. Terus detail dari si bucket seatnya juga keren sih. Terus bisa kita lihat juga kan untuk panel-panel instrumennya juga nih keren banget dan detail ya untuk bagian-bagiannya. Terus kalau kita lihat bagian atasnya ada kaca spion tengahnya juga.
Oke, ini keren banget sih. Terus bagian spionnya juga udah dikasih lapisan kaca gitu. Overall ini adalah model GT3 RS yang saya rekomendasikan ya. Ian's Kingdom bener-bener rekomendasiin buat sobat Ians yang memang sedang mencari atau misalnya pengen punya GT3 RS. Saya menyarankan untuk beli yang brand mini cam ya, karena saya lebih senang aja sih untuk dudukannya dia, stance-nya dia gitu, kayaknya proporsional banget antara ban, tinggi mobilnya juga nggak terlalu ketinggian banget. Terus pokoknya keren deh. Emang sih dia untuk bagian belakangnya pasti nggak bisa dibuka ya, karena aslinya juga nggak bisa dibuka, cuman buat apa, nggak emang nambah-nambahin oli gitu doang kalau nggak salah deh. Ya mungkin yang punya benerannya bisa komen juga di kolom komen. Kalau saya ini masih jadi dream car saya sih, tapi setidaknya punya skala 18 ini, wah ini bener-bener spesial buat saya sih. Bersyukur dulu bisa punya yang skala 18-nya, karena lumayan juga sekarang harganya ini udah ampun-ampunan deh harganya ini. Nggak tahu kenapa ya digoreng banget atau emang harganya mahal sih. Tapi dari mobil aslinya pun ini banyak penggemarnya sih. Pokoknya ini keren abis dan wajib punya lah pokoknya penggemar Porsche, apalagi GT3 RS ya. Kalau yang tahun-tahun yang lalunya saya nggak terlalu suka sih, tapi kalau yang sekarang sih saya cukup senang banget lah, bukan bukan cukup lagi, amat sangat senang sih sama modelnya. Sport banget lah, tanpa menghilangkan heritage atau menghilangkan asli desain dari si Porsche-nya itu ya. Oke Sobat Ians, terima kasih ya. Lumayan panjang juga ya video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah referensi buat Sobat Ians semua. Dan kalau ada sesuatu yang pengen ditanyain silahkan di kolom komen. Kalau misalnya saya ada info-info yang miss atau misalnya ke skip, silahkan ditambahin juga ya. Ada bonus tambahan lah untuk ngasih lihat bawahnya nih seperti ini ya Sobat Ians. Jadi ada diffusernya, terus ini ada bagian-bagian bawahnya gitu. Yang pasti dia suspensi sih saya nggak rasain ya, tapi kalau untuk belok sih iya dia bisa belok ya, dan sesuai dengan si setirnya juga, kita belokin setirnya juga ikut belok. Oke Sobat Ians, terima kasih telah mengikuti video review lengkap kali ini dari Porsche 911 992 tahun 2002 GT3 RS Weissach Package yang warna putih dan biru.